Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman psikologi rehabilitasi, gimana nih kabarnya? Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait salah satu jurnal ilmiah terkait rehabilitasi yang sudah kita pilih, yang berjudul Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Jurnal ilmiah ini terbit pada tahun 2020 dan diteliti oleh Imade Subantara dan kawan-kawannya. Pada penjelasan jurnal ilmiah ini kami akan mengklasifikasikan sesuai dengan subbab-subbab yang sesuai dengan jurnal ilmiah tersebut. Nah, langsung saja untuk penjelasan yang pertama adalah bagian pada pendahuluan. Untuk yang pertama, pendahuluan pada jurnal ini membahas tentang definisi dari narkotika itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika merupakan obat atau bahan yang berguna di bidang kedokteran atau layanan kesehatan serta pengembangan ilmiah. Di satu sisi, juga dapat menyebabkan adiksi yang sangat berbahaya apabila kasusnya digunakan tanpa kontrol dan pengawasan yang ketat dan hati-hati. Hal ini kemudian berhubungan dengan kondisi masalah penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bali yang semakin memprihatinkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi terus berupaya membersihkan bahkan membebaskan Bali dari narkoba. Namun pada saat ini diketahui jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah meningkat menjadi 2,3 juta kurang lebih. Untuk itu perlu langkah konkret untuk mengurangi jumlah penyalahgunaan narkoba ini khususnya pada Provinsi Bali. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dan metode penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan kendala-kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam merehabilitasi para korban penyalahgunaan narkotika. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang penelitian ini menggunakan metode normatif dikarenakan masih terdapat norma-norma yang kabur dengan bersumber pada pendapat para sarjana hukum, undang-undang, serta hasil wawancara yang diperoleh dari profesional rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Kemudian data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan hasil yang konkret. Setelah memperoleh data dan dianalisis, maka membuahkan hasil dan pembahasan. Nah, dalam pembahasan ini kami kelompokkan menjadi poin-poin penting. Nah, pada poin pertama, dalam pelaksanaan rehabilitasi, metode medis pun digabungkan menjadi satu, sehingga pada tahap ini terdapat 4 proses pemulihan bagi para pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika. Yang pertama adalah terkait pemeriksaan kesehatan yang meliputi riwayat penyakit, kecacatan, karakteristik fisik, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tahap detoksifikasi, terapi bebas obat, dan terapi fisik. Kemudian yang ketiga adalah penarikan obat dan mengobati komplikasi mental menggunakan metode cold turkey, konvensional, dan penggantian. Dan yang terakhir adalah tahap stabilitas mental dan emosional pasien bersama psikolog yang kemudian menggunakan seperti pendekatan kerja sosial, konseling sosial, serta terapi individu. Nah, untuk hasil dan pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, pada hasil dan pembahasan terdapat sebuah hambatan. Yang pertama, kontribusi masyarakat untuk mengatasi narkotika. Dikarenakan masih ada orang yang tidak mau repot atau malu melaporkan keluarga mereka yang menggunakan narkoba ke BNN. Yang kedua, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Staf di tempat yang tidak memadai, alokasi sumber daya untuk melaksanakan tindakan pencegahan sangat minim, terutama dalam konseling. Penjangkauan dan upaya-upaya lainnya yang mendukung implementasi penanggulangan narkoba. Yang terakhir, tenaga kesehatan masih kurang, alat tes urin minim, atau kurang memadai dalam perlengkapan laboratorium. Masyarakat kurang sadar untuk bekerja sama dengan BNN jika menemukan transaksi narkotika di lingkungan sekitar mereka. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa upaya pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna tindak pidana narkotika antara lain dengan cara
Melakukan pembinaan yang berguna untuk membantu seseorang melepaskan diri dari penyalahgunaan narkotika. Melatih kemampuan dan kreativitas pencandu yang memiliki guna untuk mengalihkan perhatian dari obat-obatan terlarang. Dengan adanya pengisian waktu luang yang memiliki dampak positif dengan mengikuti siraman rohani dan pendekatan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa serta penerapan hidup sehat dengan cara berolahraga. Kemudian peran Badan Narkotika Nasional seperti untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan nasional tentang pencampuran dan pencegahan serta penghapusan penyalahgunaan dan penyebaran obat-obatan terlarang seperti narkotika dan prekursor narkotika sumber daya. Pada bagian saran untuk pemerintah, sebagai pejabat yang berwenang, wajib mengkaji ulang ketentuan dari KUHP terkait sanksi pidana yang mengatur khususnya mengenai narkotika, agar segala sesuatu bentuk tindakan yang menyimpang tidak dapat terjadi lagi. Bagi BNN, sebagai badan yang menangani suatu kasus narkotika, untuk menyelidiki lebih dalam lagi mengenai suatu penyelundupan yang dilakukan antara aparat penegak hukum yang berada di lapas dengan para tahanan. Dan yang terakhir, bagi masyarakat hendaknya menerima para residivis penyalahgunaan narkotika secara lapang dada guna kembali pada lingkungan masyarakat yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda mengenai presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.